Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya semua? Ya, berasa buat training ya. Baik, hari ini ibu-ibu, ini yang hadir di sini mestinya ibu-ibu yang satu punya amanah pelajar murid dari Gen Z, ya. Mana? Angkat tangan. Ya, yang kedua kemudian ibu-ibu yang punya anaknya sendiri Gen Z. Harusnya yang ngacung tua-tua harusnya. Kalau nggak tua saya nggak percaya. Ya, ibu sudah tua ya. Ya, kemudian yang berikutnya yang mungkin jadi guru, jadi ustazah di pesantren, di sekolah yang punya murid Gen Z ada? Ya. Terus apalagi yang dapat amanah ya, amanah dakwah khusus untuk menangani para pemuda gitu, sasaran pemuda Gen Z ya. Mana? Sedikit saja. Oke. Yang belum ngacung dari tadi beberapa kriteria. Siapa ngacung sekarang? Nanti dari golongan apa? Kalau nggak masuk dari yang tadi berarti nanti masuk mana? Masuk Gen Z-nya. Gen Z-nya enggak termasuk. Neneknya Gen Z. Neneknya. Ya, baik ibu-ibu ya. Semuanya saya panggil ibu-ibu meskipun sudah nenek-nenek ya, saya panggil ibu-ibu semuanya. Yang bapak ya saya panggil ibu-ibu semuanya. Jadi saya memberi judul apa yang saya sampaikan hari ini itu dengan strategi memenangkan dakwah pada generasi Z. Tapi saya lebih enaknya manggil itu bukan Gen Z, enaknya Gen Z saya ya. Jadi yang saya maksudkan dan Gen Z itu ya kalau bahasa Indonesianya generasi Z itu. Jadi ini sebenarnya apa yang saya sampaikan itu nanti itu berguna tidak hanya dalam kaitan kita sebagai pengemban dakwah, tapi sebenarnya juga secara umum itu akan bisa kita manfaatkan itu ketika kita berposisi sebagai orang-orang yang terlibat dalam pembinaan ya, pembinaan pendidikan kepada para Gen Z. Nah, secara spesifik saya berikan di sini ada beberapa atribut ya. Kita bicara memenangkan dakwah, jadi tidak cuma bicara strategi berkomunikasi pada Gen Z tidak, tapi spesifik sudah mengarah pada bagaimana memenangkan dakwah dengan sasaran pada Gen Z dan kita bicara strateginya. Oke. Materi tidak perlu ditulis. Pembahasannya yang perlu ditulis. Maksudnya kalau apa yang ada di sini, insya Allah nanti akan saya share di Telegram saya ya. Filenya akan saya share di channel Telegram saya. Namanya Faiza Rosyida Channel. Dalam bentuk PDF. Nanti saja nyarinya. Ya. Dan sekarang perhatikan saya saja. Jadi yang pertama kita mengapa kok harus memperhatikan Gen Z. Lalu lanjut kepada bagaimana sih karakter khasnya Gen Z.
Karena itu nanti kita butuhkan untuk kita menetapkan strategi yang paling pas untuk bisa memenangkan dakwah di kalangan Gen Z, dan itu menjadi bagian ketiga bahasan kita. Nah, yang pertama, mengapa kita harus memperhatikan Gen Z? Gen Z ini lagi jadi primadona hari ini, Ibu. Iya apa enggak? Ya, jadi Gen Z hari ini kenapa dia seolah-olah jadi perhatian, kesana sini dibahas, atau minimal ya orang mungkin kayak pansos dengan Gen Z ya. Jadi Gen Z itu sekarang lagi naik daun, dan orang supaya ikut-ikutan terangkat, dia ikut-ikutan bicara Gen Z. Termasuk juga kalau kemudian kemarin kita cermati adalah perhelatan Pilpres kemarin ya, itu juga sangat diperhatikan Gen Z itu, karena dia secara angka itu bahkan menjadi banyak yang menjadi pemilih pemula, dan jumlahnya hampir 60%, rebutan, Bu. Makanya kenapa kok ada capres-capres yang kemudian sampai merubah profilnya dari gagah jadi gemoy ya, dari wajah garang jadi imut-imut, itu konon katanya dalam rangka untuk meraih suara Gen Z atau perhatiannya Gen Z. Apakah benar demikian? Gen Z itu hanya suka yang lucu-lucu? Ya, jadi kita sedang mendapatkan situasi bonus demografi, Ibu. Apa bonus demografi itu? Adalah satu kondisi di mana usia penduduk yang produktif, yaitu antara 15 sampai kurang dari 65, lebih dari 15 sampai kurang dari 65. Usia produktif itu dikaitkan dengan dia masih kerja, masih mandiri, bisa punya pendapatan. Nah, itu usia produktif. Itu jumlahnya lebih besar daripada usia non produktif. Usia non produktif itu yang masih anak-anak atau yang sudah lansia. Itu angkanya itu paling besar hari ini. Bahkan dikatakan kita akan mendapatkan puncaknya itu antara 2028 sampai 2030. Tapi sebenarnya kita sudah mulai merasakan bonus ini itu sejak 2020 kemarin. Sampai 2030 itu kita akan mendapatkan situasi bonus demografi ini, dan setelahnya nanti bisa dibayangkan mereka yang hari ini pemuda nanti jadi tua apa enggak, Bu? Jadi akan ada saatnya nanti, kalau hari ini kita panen pemuda, ada saatnya nanti kita akan panen orang tua. Itu situasinya. Nah, cuman kita membacanya pada waktu mereka ada pada usia muda, gitu kan? Itu usia istimewa, maka tidak boleh kemudian kita sia-siakan. Pasti ada maksud kok Allah mempertemukan kita dengan usia muda ini, usia muda yang kemudian jumlahnya sangat besar atau menjadi bonus demografi ini. Nah, ini sekarang mungkin ada yang nggak ngerti yang dimaksud dengan Gen Z itu siapa, milenial itu mana, gitu ya. Jadi ini yang paling tua, entah di sini masih ada apa enggak ya yang ada di sini. Paling yang mungkin ada itu baby boomer ya. Itu orang tua saya, baby boomer. Saya mana? Saya di Gen X. Setelah Gen X itu ada Gen Y atau dikenal sebagai Gen milenial. Ya. Lalu Gen Z itu adalah adiknya Gen milenial itu. 97, bukan 2021, ini 2012. Setelahnya itu baru, setelahnya yaitu 2013 itu ke bawah itu post Gen Z, atau ibu-ibu mungkin ada yang mengenal Alpha, Gen Alpha dan seterusnya. Nah, coba dilihat di sini, menurut sensus tahun 2020, kalau Antuna lihat antara milenial digabung sama Gen Z, coba dia jumlahnya lebih dari 50%. 26 ditambah 28 berapa yuk? 54. Ya, 54%. Ditambah post Gen Z jadi 64%. Nah, jadi memang jumlahnya sangat besar, bahkan lebih dari 50%. Nah, ditambah ibu-ibu, ini saya mundur dulu sebentar ke sini untuk memberikan sebuah reminder ya.
Saya sampaikan bahwa masa kita ini adalah masa istimewa. Masa kita itu mana? Masa kita siapa? Yang saat ini masih hidup, semua saat ini loh. Saat ini masih hidup. Berarti kalau ada di sini ada gen baby boomer ada, berarti juga bersyukur menemukan masa istimewa. Kayak saya Gen X, saya ketemu juga dengan masa ini, berarti ini saya juga ketemu dengan masa istimewa. Antuna yang gen milenial maupun Z sama. Ini masa kita masa istimewa. Apa istimewanya? Kita mendapatkan ketemu dengan tahun 2024. Itu adalah 100 tahun hitungannya kalau dari 1924. Ada apa di 1924? Keruntuhan khilafah. Dan biasanya itu dan di hadis, salah satu hadis itu dikatakan Allah akan menurunkan mujaddid tiap 100 tahun. Ya. Kalau keruntuhan khilafah itu adalah satu peristiwa besar yang menandai runtuhnya peradaban Islam secara politik, ya, secara pengaruh secara internasional, dan kemudian sekarang sudah berlalu 100 tahun, kita bisa berharap ada sebuah perbaruan yang akan terjadi, yaitu akan adanya pergiliran peradaban, ya, dan kemunculan mungkin peradaban baru. Dan yang harapan kita peradaban baru apa yang muncul kalau melihat hadis riwayat Ahmad tentang 5 periodisasi umat Islam. Itu kan setelah masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin ala minhajin nubuwah, lalu masa para penguasa yang zalim, lalu para penguasa yang diktator, lalu summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah summa sakata. Jadi setelah ke situasi peradaban dan kepemimpinan yang sifatnya diktator, yang sangat menyengsarakan, ya, terasa sekali banyak kezaliman di mana-mana, itu masa depan setelahnya adalah kembalinya khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua. Dan setelah itu tidak ada begitu, karena Rasul setelah itu summa sakata, kemudian diam. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, kita juga tidak pernah membayangkan, ya, istimewanya masa kita itu, kita dipertemukan oleh Allah sebuah pengalaman ketemu dengan wabah. Itu tidak semua generasi mengalami itu. Kita menyaksikan bagaimana, oh, yang namanya wabah mematikan, matinya itu massal, itu kayak gitu, itu ya kita ini kan yang menyaksikan, ya Bu, ya, bagaimana tiba-tiba sekian ribu orang langsung meninggal, ada yang berjatuhan di jalan. Pada waktu awal-awal COVID itu kita lihat bagaimana kejadian di Cina, lalu kejadian di India, itu kan situasinya sampai seperti itu. Ternyata sampai juga ke sini, yang kemudian kita juga setiap hari mendengar ada pemakaman, kayak yang dekat dengan pemakaman COVID, mungkin setiap hari dengar ambulan, kita mendengar bagaimana kelelahannya rumah sakit, kita mendengar bagaimana kelelahan orang-orang yang menguburkan jenazah dan seterusnya, itu ya. Itu ternyata kita mengalaminya, pasti ada maksudnya, pasti ada ibrohnya, dan ada tanggung jawab dari kita itu pernah mengalami ini, Bu. Dan kalau kemudian kita ikuti beberapa kajian yang dilakukan oleh para intelektual begitu, ya, di antaranya juga Ibnu Khaldun, di antaranya nanti juga ada yang namanya Lukács, ya, itu wabah itu disebut sebagai salah satu hal, salah satu kondisi yang itu dekat atau mengantarkan atau memicu terjadinya perubahan peradaban. Yang lain lagi itu adalah perang. Loh, ternyata kok kita, ya wabah ya ketemu, perang ya ketemu loh, Bu. Ketemu perang Ukraina, ya. Lalu sekarang perang Gaza, genosida Gaza, tapi itu diprediksi sangat potensial membesar. Karena di situ akan bisa melibatkan banyak kepentingan yang berusaha untuk, satu sisi berusaha mati-matikan mempertahankan Zionis Yahudi yang itu ditanam di situ menjadi duri dalam daging kaum muslimin, ya, yang dibutuhkan, dimainkan setiap kali mau mencegah kebangkitan kaum muslimin yang ada di Timur Tengah, itu kan dia dimunculkan ulahnya itu
si Zionis Yahudi Israel itu, dan mereka yang kemudian umat yang sudah mulai ada sebuah tanda-tanda ke arah kebangkitan. Itu kan diawali dari Arab Spring kemarin, itu kan kita juga menyaksikan bahwa antara penguasa sebagai pemilik kekuasaan formalnya dengan umat yang itu hari ini itu di bawah kekuasaan mereka, tapi sebenarnya mereka pemilik kekuasaan real, itu kan ternyata terputus interaksi di antara mereka. Artinya para penguasa-penguasa di negeri-negeri muslim itu hari ini itu sebenarnya sudah beberapa kali ditelanjangi situasinya atau kondisinya bahwa mereka itu tetap tegak di kursinya. Itu sanatnya itu bukan sanat dakhil, sandaran itu bukan sandaran dari dukungan umat, tapi sandarannya itu adalah kekuatan dari luar yang menjadi backupnya, yaitu negara adidaya, penjajah yang membuat dia menanam penguasaan itu, dan militernya dan seterusnya, gitu ya. Nah, kita ketemu dengan wabah, kita ketemu dengan perang, kita ketemu dengan situasi yang itu merupakan tanda-tanda dari akhir sebuah peradaban. Nanti saya sampaikan di slide berikutnya. Tanda-tanda akhir dari sebuah peradaban. Kalau peradaban yang saat ini tegak itu adalah kapitalisme sekulerisme, maka tanda-tanda akhir dari peradaban itu berarti tanda-tanda akhir dari peradaban sekulerisme kapitalisme ini. Artinya kapitalisme itu akan runtuh. Nah, yang berikutnya adalah istimewanya kita yang lain itu kaitannya dengan Gen Z itu adalah ternyata kita mengalami bonus demografi. Ini negeri muslim terbesar, kemudian kita diberi oleh Allah sebuah situasi bahwa jumlah pemudamu, yaitu manusia-manusia yang sedang ada dalam kondisi paling prima, paling optimal, itu paling besar. Coba kalau digabungkan bacaan ini, mestinya itu kan kalau kita gabungkan kan ada maksudnya. Ini kesempatan yang tidak bisa diulang, ya. Ada sebuah momentum yang harus kita manfaatkan. Ada peradaban rusak yang sudah diambang kehancurannya. Ada banyak faktor-faktor atau hal atau kondisi yang itu biasanya dekat dan mempercepat terjadinya perubahan peradaban kita temui, dan ternyata kita lagi dikasih sebuah kekuatan SDM pemuda dalam keadaan yang paling prima. Nah, mestinya kan itu diarahkan kepada untuk menggunakan kesempatan yang gak lama itu, karena dia nanti juga akan jadi tua, menggunakan sebaik-baiknya kesempatan masa muda itu untuk segera menjatuhkan peradaban rusak itu dan mempercepat tegaknya peradaban baru, kalau bisa kan sampai pada meninggikan bangunannya dengan para pemuda tadi, kan begitu kan ya. Jadi mengarahkan kepada bagaimana para pemuda tadi, Gen Z, milenial tadi itu menjadi penegak peradaban Islam, dan yang kemudian segera meninggikan bangunannya dan menjadikannya mercusuar dunia. Nah, mungkin yang generasi-generasi yang tua, orang tua saya seperti baby boomer, atau mungkin saya yang hari ini mungkin sudah mulai usianya sudah mulai ada yang di atas 60 sudah begitu ya, itu ya mungkin nggak nututi melihat bisa jadi ketinggiannya, tapi dia yang ikut membidani, mempersiapkan Gen Zilenial ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini adalah tanda indikator bahwa sebuah peradaban itu akan runtuh. Ada 4 indikator. Ini siapa yang bikin? Ini adalah yang membikin adalah namanya Lukem. Dia periset berbasis di Center for the Study of Existential Risk di Universitas Cambridge. Jadi dia melakukan yang namanya otopsi historis. Dia mengumpulkan seluruh peradaban-peradaban yang pernah ada di dunia, lalu dia ikuti dari kelahiran sampai keruntuhannya. Lalu dia lihat di setiap masa akhir menjelang keruntuhannya peradaban itu ternyata ditemukan beberapa indikator yang sama. Yang pertama itu adalah adanya perubahan iklim, ya. Sekarang ada perubahan iklim apa enggak? Sangat jelas itu. Ibu-ibu sekarang merasa kepanasan itu karena kita sedang mengalami perubahan iklim.
tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, itu memang ada perubahan iklim. Lalu yang kedua, degradasi lingkungan rusak. Kalau yang nampaknya itu ya bencana, rasanya kok bencana alam kayaknya di mana-mana, longsor, banjir, kemudian apa lagi? Pokoknya yang kaitannya dengan kerusakan alam karena ulah tangan manusia, pengelolaan yang kurang tepat dan seterusnya, itu ada di sini ya. Degradasi lingkungan juga bisa dipahami gampang. Lalu ketidaksetaraan dan oligarki. Ketika sebuah situasi tidak setara dan oligarki itu mendominasi, itu ternyata juga menjadi tanda-tanda atau indikator akan runtuhnya peradaban itu. Hari ini keadilan dirasakan oleh untuk semua orang, mau di Indonesia mau di Amerika. Apakah kesetaraan dan keadilan itu didapatkan? Oligarki dimenangkan atau rakyat yang dimenangkan? Ataukah mungkin adil? Gitu ya, mau orang kaya mau orang miskin sama-sama dapat keadilan lah? Tidak. Jadi memang ini juga situasi yang hari ini ada. Di jantungnya peradaban kapitalisme sendiri pun juga ada. Lalu yang berikutnya adalah kompleksitas. Ini gitu ya, kompleksitas itu. Jadi bisa jadi itu persoalan itu semakin bulat, saling berkait sampai tidak bisa dikenali mana ujung mana pangkal. Maunya itu birokrasi itu dilakukan untuk melakukan pengaturan dan penyelesaian masalah, maunya. Tapi justru menjadi sumber masalah. Contohnya apa? Untuk ini namanya untuk menjamin kesehatan, sistem jaminan kesehatan untuk seluruh warga negara, misalkan begitu Bu ya. Terus kemudian bagaimana? Dinamakanlah ini namanya BPJS. Untuk kemudian mau periksa menggunakan BPJS supaya dijamin, maka ada prosedurnya begini supaya nggak dimanfaatkan oleh orang yang kaya atau orang yang nggak berhak, kan begitu kan ya. Dia bikinlah syarat-syarat administratif dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata yang sebenarnya memang sangat miskin dan memang berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan sebagai pihak yang ditanggung, malah dia nggak pernah tercatat di situ. Orang-orang yang kaya mungkin malah bisa kemudian menjadi BPJS yang PBI, yang iurannya dibayarkan oleh negara. Atau malah kemudian yang terjadi adalah bukannya malah mempercepat pelayanan, malah kemudian mati pada saat sedang foto KTP karena mau ngurus surat BPJS. Maunya kemudian menetapkan supaya tidak ada korupsi, maka penganggaran itu apapun harus ada sistem tender itu harus kerjasama dengan pihak begini dan seterusnya. Jadinya malah apa? Tender tadi itu malah menjadi pintu masuk terjadinya korupsi yang lebih besar dan ugal-ugalan lagi. Jadi bulat gitu loh. Itu namanya kompleksitas. Makanya dikatakan di sini oleh sejarawan Joseph Tenter, masyarakat pada akhirnya akan runtuh di bawah beban akumulasi kompleksitas dan birokrasinya sendiri. Nah, 4 hal ini hari ini kita saksikan ya Bu ya pada peradaban ini. Berarti ini adalah tanda-tanda di mana ujung peradaban ini akan mengalami kehancuran. Ditambah ibu-ibu dikatakan ada faktor eksternal yang akan kayak katalisator, kayak akan mempercepat. Itu perang, bencana alam, kelaparan dan wabah. Coba ibu lihat ini, keempat-empatnya semuanya ada dan kita temukan hari ini. Makanya saya bilang kenapa kok kita itu ketemu dengan situasi istimewa itu ya, tidak sembarang orang diberi oleh Allah kesempatan ada begini ini. Ibaratnya kalau ini lari maraton gitu Bu ya, kita tidak menyaksikan awal mula maraton itu dilakukannya, tapi kita itu dikasih kesempatan ketemu dengan, sudah bisa lihat endingnya gitu lah, finalnya itu ya. Orang yang sedang berlari, sedang berjuang itu kelihatan bagi kita itu finalnya di situ loh. Kalau kamu kelihatan mau menyerah, jangan, itu kelihatan di situ. Kita kebetulan ada di situ.
Ini si kapitalisme sekuler ini mau hancur. Kita sudah lihat tanda-tandanya. Ada banyak hal yang kemudian mendukung, tapi di sini yang mau menghancurkan, yang mau ibaratnya punya keberanian lalu kemudian menjongkrokkan, kalau ini orang menjongkrokkan, mendorong ya, mendorong untuk dia akhirnya terjengkang, itu tidak ada yang berani bangun karena dia sudah kadung ketakutan, kadung ada blocking mind di sini bahwa kekuatan musuhmu itu nggak bisa. Kamu mau 10 orang, mau 100 orang mendorong dia akan tetap tegak kan gitu. Sudah kadung tersetting seperti itu. Jadi tidak ada yang berani mencoba menantang misalkan Amerika, tidak ada. Padahal sebenarnya dia sudah sempoyongan dari dalam. Coba negara yang memiliki kota zombie dalam the real zombie, Amerika. Yang kemudian pusatnya kapitalisme ya. Kapitalisme global itu kan Amerika, pemimpinnya, kampionnya. Di Amerika ada Manhattan. Di tengah-tengah di kota Manhattan itu sudah ada aksi besar-besaran demo yang kemudian menyuarakan yang dimenangkan oleh sistem ini itu yang 1%. Kami ini yang 90%. Tapi kok nggak runtuh gitu. Padahal sebenarnya tinggal gitu aja. Tidak ada satupun yang berani bangun lalu berhadapan dengan dia, lalu karena sudah kadang nanti kalau saya berseberangan dengan Amerika, saya diteroriskan, kalau dibom jadi apa kita? Gitu kan, semuanya begitu, ketakutan dulu. Nah, pelajaran tentang perubahan, Bu. Kita sudah tahu bahwa kita ini sudah ada dalam masa istimewa. Terutama sekali kemudian kalau Anda ada pada situasi Anda adalah Gen Z-nya. Berarti Anda itu mestinya teorinya gitu ya, yang diharapkan akan menjadi hari ini kan yang muda-muda menegakkan. Kalau yang seandainya pun saya itu terlibat, seandainya pun gen baby boomer itu terlibat menegakkan, itu kan setelah itu kan dia tidak ada pada masa-masa istimewa atau idealnya kan. Setelah itu kan kami menua. Sementara yang Gen zilenial itu yang kemudian akan jadi pemimpinnya, yang akan mengisi pos khalifahnya, para wazirnya, para pemimpin militernya kan, itu kan mereka ini yang akan menjadi pengisi khilafah itu, yang akan meninggikan bangunannya, menyebarkannya ke seluruh alam. Nah, kalau begitu, kalau memang kemudian ini harus segera kita rubah, maka ada pelajaran tentang perubahan yang harus kita ingat. Saya ambil 2 ini saja. Yang pertama, kalau pakai Al-Quran Ar-Ra'd 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Allah menunjukkan bahwa perubahan itu gak bisa berharap menunggu dari orang lain yang melakukan. Kalau itu perubahan atas di kehidupan kita, ya berarti kita yang harus merubahnya dulu. Kalau kita menginginkan peradaban Islam itu yang tegak, berarti kita yang menegakkannya, bukan musuh-musuh Islam yang menegakkannya, nggak mungkin. Pasti kita. Itu yang pertama, kita pelakunya. Berarti harus ada ikhtiar secara aktif. Yang kedua, seperti apa ikhtiarnya? Itu kita ambil pelajaran dari peristiwa futuhatnya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Bahwa sebelum Muhammad Al-Fatih itu sebenarnya kan Rasul menyampaikan bisyarah akan dibuka latuftahanna al-Konstantinia itu kan ketika perang Khandaq. Ya Bu ya. Perang Khandaq itu kita posisinya itu dikepung, di blokade. Kita susah membuat parit, panas dalam kondisi di blokade yang agak membuat kita sudah mulai agak kekurangan bahan makan dan setelah situasi sulit, lemah. Kita masih negara baru. Tapi pada waktu memukul ini loh, batu yang sangat keras itu kan, sangat keras itu, kemudian ternyata di situ itu peristiwa Rasul menyampaikan akan dibebaskan Konstantinopel. Mana duluan, Rom atau Konstantinopel? Konstantinopel dulu. Nah, lalu sejak itu kan setiap khalifah setelah beliau, karena berkeinginan untuk merealisir bisyarah yang disampaikan oleh Rasul bahwa sebaik-baik amir wala ni'mal amir itu adalah amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais, ya kan? Sebaik-baik amir itu amirnya yang mengirimkan pasukan pembebas itu, dan sebaik-baik pasukan ya pasukan yang membebaskan itu. Maka semuanya itu sudah beberapa kali itu melakukan upaya untuk membebaskan. Ada sejak tahun 44 Hijriah di era Muawiyah sudah dimulai, dan itu ada sekitar mungkin lebih dari 9 ya upaya untuk memperjuangkan melakukan futuhat itu, dan ternyata berhasil baru setelah 850-an tahun.
pasca bisyarah itu disampaikan. Dan ternyata bagi kita yang generasi yang menyaksikan sejarah itu sudah terjadi, kita kan yang punya kesempatan itu untuk belajar dan kemudian mengkomparasikan bagaimana ikhtiarnya Muhammad Al-Fatih dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita jadi bisa tahu bahwa kadar ikhtiar yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih itu memang melampaui apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Jadi kalau misalkan di dalam surat apa, Intan surullah yang surkum Ibrahim ya, wa yusabbit aqdamakum, jika kamu menolong Allah maka Allah akan menolongmu. Ini sebenarnya sebuah janji yang pasti akan dipenuhi oleh Allah. Tetapi di situ kan ada persyaratannya kalau kamu menolong agama Allah. Begitu permintaan atau syarat itu kita penuhi sesuai dengan kadar yang diminta, ya akan turun nasrullah itu. Perjuangan kita ini kan, kita kan sudah sering katakan kalau kita fokus usaha saja. Tapi kalau misalnya Allah menghendaki Nasrullah diturunkan, sudah kapanpun bisa Allah menangkan ini. Lah, turunnya Nasrullah itu kan kalau kita itu memenuhi kadar intan surullahnya tadi. Jadi nggak sekedar ikhtiar gitu loh, tapi ada kadar ikhtiar yang harus dipenuhi, paham? Nah, jadi kalau kita kaitkan sekarang ya dengan situasi kita itu bonus demografi ini, Bu-Ibu, kayaknya itu kan kayak gini toh. Ini pasti ada maksudnya. Jangan-jangan gitu ya, persoalan pemuda yang kemudian kita lihat banyak sekali kan, persoalan perzinahan kah, pergaulan kah, atau miras kah, atau apapun itu ya, keliti, tawuran, bullying yang melibatkan para pemuda sehingga membuat kita itu noleh. Itu seharusnya membuka mata kita bahwa harusnya kita tuh memperhatikan betul para pemuda ini. Dan itu momentumnya itu sekarang, kaitannya dengan perubahan peradaban, dan itu harus Anda menangkan dukungan mereka, kadar dakwah yang Anda lakukan itu harus dipenuhi. Mungkin termasuk di antara kadar yang harus kita penuhi itu adalah memenangkan dakwah di kalangan para pemuda itu. Begitu ya, ini cara membacanya itu seperti itu. Maka kita akan bersungguh-sungguh. Nah, sekarang masuk kepada bagian yang kedua. Gimana sih karakternya Gen Z itu? Tadi kalau dari sisi tahun, mereka itu lahir di tahun 97 sampai 2012. Ini Ibu-ibu, itu ada yang namanya, kalau di Indonesia itu ada yang namanya Krismon. Ya. Yang punya anak pada waktu Krismon, yang sudah menikah dan punya anak pada waktu Krismon sama mana? Ngacung. Yang punya anak pasti sudah tua ini harusnya. Mana? Dan biasanya gaptek biasanya ini. Biasanya orang-orang itu gaptek biasanya. Nanti saya tunjukkan apa pengaruhnya pada Gen Z, pada anaknya itu. Ya. Nenek-nenek itu ya yang ngacung-ngacung itu. Yang di Zoom saya mau suruh ngacung nggak bisa. Boleh komen lah, boleh ya. Saya bisa lihat nanti chatnya. Nah, di masa itu Ibu-ibu, sebelum terjadi Krismon di sini, secara global dunia itu sedang mengalami krisis global juga. Lehman Brothers itu perusahaan itu, institusi keuangan besar itu sampai ambruk, Bu. Jadi itu menjadi momentum di antara krisis moneter yang memang sifatnya kapitalisme itu siklik, tapi itu termasuk yang besar gitu ya. Terjadi pada saat itu dan berimbas ke sini. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang namanya kurs rupiah itu, dari rupiah itu biasanya sebelumnya berapa? 2000-an ya kan ya. $1 itu 2.500 rupiah, itu jadi sampai 15.000. Berapa kali lipat berarti? Nah, sementara pada saat yang sama ada banyak sekali kemudian industri bahan baku harus import, atau mereka utang-utang dalam dolar. Kalau import kan belinya harus pakai dolar, mereka utang pakai dolar. Tiba-tiba uang yang mereka punya itu nggak cukup untuk bayar utang, nggak cukup untuk beli bahan baku, nggak cukup untuk kemudian diputar lagi untuk usaha, ya kan? Cara menarik uang itu supaya kemudian akhirnya kursnya itu bisa naik, itu kan uang disuruh masuk ke dalam bank, diiming-imingi dengan bunga bank yang tinggi supaya nggak memperparah ya inflasinya terjadi. Nah, dan itu akhirnya membuat yang punya uang untuk bertahan dia saja dia berat. Ngapain juga mikirkan pegawai-pegawai? Akhirnya kan mereka banyak yang tutup pabrik-pabrik itu. Pabrik-pabrik tutup, berarti ada banyak PHK.
Orang-orang yang mulanya itu mapan tiba-tiba harus mulai dari awal. Orang-orang yang kaya itu tiba-tiba kaya yang kemarin itu karena utang, itu mau semua kekayaannya dipakai untuk bayar juga nggak cukup gitu ya. Nah itu situasinya, situasi yang tidak menentu itu, situasi yang tidak menentu itu membuat orang tua yang saat itu mungkin mama-mama muda, orang tua muda, ya kan, baru nikah, tiba-tiba begini. Itu satu sisi kan mereka itu pukulan kan ibu ya, pukulan untuk mental mereka sendiri. Juga kemudian ternyata harus melahirkan anak-anak Gen Z. Maka itu juga berpengaruh. Ada situasi ketidakstabilan. Dan itu jangan dibayangkan hanya ekonomi. Karena kemudian itu juga merembet sampai terjadi kerusuhan. Ada perkosaan massal juga, ada macam-macam lah. Pokoknya orang-orang yang punya mobil mewah nggak berani keluar saat itu. Ada anarkisme ya, anarkisme yang kemudian terjadi saat itu. Penjarahan begitu-gitu itu pernah terjadi di negeri ini. Mungkin Antuna nggak lihat ya. Nah, itu kemudian sedikit banyak berpengaruh kepada orang tua tadi di tengah kondisi dia membesarkan anaknya dalam kondisi dia masih memulai usaha baru, belum stabil, situasi masih tidak menentu. Lalu kemudian mulai ada transformasi digital, mereka belum bisa mengikuti itu. Yang mulai itu nggak biasa dengan laptop, masih komputer, internet masih jarang. Tiba-tiba banyak warnet. Anak-anak mereka tuh bisa ke warnet gitu ya. Ke warnet itu mereka ngapain? Mereka juga nggak tahu karena dia nggak terlalu kenal internet itu apa. Tiba-tiba habis itu mulai ada HP juga begitu. Dia mempelajarinya, si orang tua ini agak kesusahan mengikutinya. Tapi anak-anaknya bisa gitu ya. Sehingga kemudian mereka mengira ada yang karena kegaptekan itu mereka mengira oh itu modernitas gitu. Anak-anaknya anak saya masih bayi aja pinter lihat HP. Padahal apa gitu loh. Wah cuma scrolling gitu saja kan ya. Itu bukan sebuah kehebatan gitu loh. Tapi bagi mereka yang saking gapteknya kan nggak ngerti. Pokoknya kelihatannya itu saya juga nggak ngerti itu kan gitu. Wah. Jadi satu sisi itu ada orang-orang tua yang kemudian merasa bangga melengkapi anak-anaknya dengan gadget tadi, tapi dia nggak ngerti bagaimana bersikap dengan bijak terhadap gadget tadi. Akhirnya mereka jatuh kepada pembiaran. Maka kemudian kita akan mulai panen anak-anak yang speech delay, anak-anak yang nggak bisa bicara, kesusahan sosialisasi dengan teman, masuk ke dalam pecandu pornografi, kemudian game-game online itu ya, yang mereka nggak bisa ngejar si orang tua ini. Itu akhirnya kemudian menjadi lahirlah generasi yang rusak. Itu satu sisi. Lah ada orang tua yang sama-sama gapteknya, tapi kemudian semangat untuk perlindungannya tinggi. Wah, tidak boleh anak-anakku rusak seperti itu. Kalau anak itu kebanyakan nonton TV, lihat iklan diulang-ulang, wah dia seperti itu. TV ditutup, ya, dirusak-rusakkan, dijual mungkin. Atau kemudian sudah meskipun anak tetangga punya HP, saya tidak pakai HP. Pokoknya bahkan tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada apapun. Protektif. Sekolahnya anak saya itu di sini, TK-nya. Nanti habis itu saya pondokkan ke sini, habis itu SMP ke sini, SMA ke sini. Pokoknya semua karena saking penjagaannya, orang tua ini sampai levelnya overprotektif. Jatuhlah dia kepada pola asuh yang agak toksik, dalam arti tidak memberi kesempatan anak tadi tumbuh berkembang kuat secara alami dan seharusnya. Karena segala hal dia proteksi, dia siapkan semuanya. Berangkat sekolah dianterin bapaknya, berangkat les dianterin ibunya. Padahal itu usia di mana dia boleh. Laki-laki harus diajarin, 14 tahun harus diajarin. Justru di antara hal yang bisa kita pakai untuk mengukur kelayakan dia sudah mulai bisa disebut sebagai rusda, sudah ngerti dan bisa diberi amanah kepemilikan. Itu kan anak yang sudah mukalaf lalu dikasih amanah untuk bersafar, kalau anak laki-laki. Lah kalau kemudian dia tidak pernah memutuskan, kalau saya keluar sendiri, lalu saya naik apa? Bagaimana saya menghentikan bemo? Bagaimana saya memanggil? Nggak pernah tahu begitu. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi anak-anak itu? Kalau saya lesnya sudah dipilihkan.
Saya mau les apa? Jamnya kapan? Orang tua yang mengaturkan jadwalnya. Maka itulah yang kemudian akan berkontribusi pada lahirnya generasi-generasi strawberry. Nah, itu ada kaitannya dengan tahun kelahiran. Terus sahabat itu, ibu-ibu, mereka tuh sejak lahir itu memang kemudian sedang ada perubahan teknologi, berubah memang ke arah transformasi digital, ya kan? Jadi dari manual kepada digital, semua mulai terdigitalisasi, mulai terkoneksi dengan internet. Lalu kemudian nanti ditambah lagi terhubunglah dengan artificial intelligence sekarang, apalagi nih tambah yang emak-emak itu tambah. Bagaimana kok bisa? Saya tidak pernah syuting itu, saya tidak pernah syuting menyampaikan itu, kok bisa ada video? Saya bicara itu kok bisa dengan suara saya, dengan wajah saya, dengan intonasi saya kok bisa? Bisa kalau sekarang. Mau dibuatkan? Nggak sekarang. Nah, jadi mereka itu sejak lahir itu sudah kenal dengan teknologi-teknologi yang banyak yang sangat memudahkan. Yang sebelumnya ibu-ibu itu belanja harus ke pasar jalan. Mungkin anak-anak itu masih pernah merasakan diajak ke pasar, kadang-kadang ke mall, kadang-kadang ke supermarket, kadang-kadang ke kelontong karena untuk membeli sesuatu. Ini sudah tidak ada karena dia sudah mulai diperkenalkan pakai HP, belanja online, transaksi apapun online, mau pesen makanan tidak perlu jalan, meskipun depan gang, tetap belajar nggak harus ketemu gurunya sekolah, dia tinggal nyari saja kelas-kelas, ruang guru, ruang-ruang kelas-kelas apa yang bisa membuat dia bisa ketemu sama siapa saja, guru dari mana saja. Maka dia di situ kemudian juga dikenal sebagai generasi yang mager. Apa mager itu? Kenapa malas gerak? Tanpa bergerak pun datang semua. Kenapa harus bergerak? Kirim undangan pengajian, nggak harus, saya harus jalan ke sana. Kirim via WA. Mau videonya, mau flyernya, ya kan? Mau narasinya bisa. Kalau misalkan nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa telepon. Tetap di atas kasurnya. Kelaparan, nggak ada siapapun, bisa panggil GoFood, Shopee Food, langsung datang ke kamarnya. Kalau itu kos-kosan kan langsung ke kamarnya, kan begitu ya, langsung di depan buka pintu ya kamarnya kalau itu kos-kosan. Jadi langsung, nggak kemana-mana, mager. Maka itu juga berpengaruh kepada fisiknya. Semakin apa? Semakin, maka dia juga dikenal sebagai generasi jompo. Itu asal mulanya tuh gitu, karena kan akhirnya kan tidak pernah gerak, paru-parunya tidak terlatih, jantungnya tidak terlatih, dia tidak pernah kena matahari, tulangnya remah, mudah lelah, jalan sedikit ngos-ngosan, menderita dia. Halah kok masuk turun dari bemo, masuk sedikit gang, rasanya berat. Padahal dulu nenek moyangnya, bukan nenek moyangnya, ibunya, gurunya itu jalan sampai 1 kilo, 2 kilo biasa. Waktu SMA gitu kan, sebelum dia bisa naik bemo, naik apa kendaraan umum itu dia harus jalan begitu. Nggak ada yang lewat depan rumah, nggak ada jemputannya, nggak ada, jalan dulu. Tapi mereka, wah, jalan doang 1 kilo, setengah kilo, wah kayak itu satu beban berat, seperti satu beban berat. Karena itu makanya dikatakan dia jadi generasi jompo. Kenapa begitu? Karena berawal dari mager, karena dimudahkan oleh teknologi, akhirnya memang fisik itu tidak terolah. Nah itu ya. Lalu karena mereka itu sudah lahir sudah dengan banyaknya teknologi yang sudah di tangan dia, maka memang mereka dan teknologi itu menjadi tidak terpisahkan. Hidupnya dia itu bersama teknologi itu, tidak terbayang gimana pergi zaman dulu, gimana janjian ketemu nggak pakai HP. Oh, itu mungkin dia bingung membayangkan itu. Ya, jadi mereka dengan teknologi tak terpisahkan dan mereka memang mahir, maka mereka disebut sebagai penduduk asli dunia digital, natif digital, berorientasi dunia digital. Dunia digital itu tadi ada teknologi, ada HP, terkoneksi dengan internet, dan untuk berkomunikasi itu harus pakai identitas yang namanya apa? Akun sosmed.
Jadi kalau ibu-ibu dulu kenalan sama bapaknya atau temannya kuliah namanya siapa, rumahnya di mana, lalu sesekali kita untuk dekat itu kita bertemu, berkunjung ke rumahnya. Kalau anak-anak dunia digital begitu, begitu kenalan, punya IG, punya Twitter, punya itu akun-akun itu mewakili mereka, itu etalase mereka. Jadi kalau kemudian ingin dikenal orang ini seperti apa sih, bukan dilihat dari orangnya, stalking akunnya. Padahal kalau kemudian ini adalah dunia maya, dunia maya itu orang seperti saya Bu ya, kalau masuk ke TikTok itu bisa saya pakai filter Arabian girl, bisa jadi Arab saya. Yang ketimuran kayak begini bisa jadi Arab saya di situ. Antuna yang kepingin berubah jadi Korea, bisa tinggal pilih filter saja. Tinggal pilih filternya apa, maka akan keluar seperti yang dimaui. Mau jadi Arab, mau jadi Korea, mau jadi Jepang ya. Makanya kalau kemudian bagi kita yang nggak tahu gitu dunia maya itu, begitu masuk TikTok, yang jualan ini kok ayu-ayu ya sekarang gitu ya. Semuanya kok cantik-cantik gitu. Filter itu filter, belum tentu cantik-cantik. Yang tahu itu tetangga sebelahnya. Makanya kan sering kali ada komentar gini, mau pakai filter ya terserah sih, tapi jangan nemen-nemen. Kan kita tetanggaan. Jadi kalau di dunia maya itu kayak gitu cuannya begitu keluar, nah kan tetanggaan kita. Tadi baru ketemu saya ya. Itu. Nah, jadi itu ya apa dunia maya. Dunia maya itu pakai akun. Maka mereka sangat terkoneksi dengan, bisa terkoneksi dengan siapa Bu? Kalau internet itu global. Global itu akhirnya membuat mereka itu tidak pernah mengetahui situasi di mana terisolir sama sekali itu tidak ada. Karena mau di kamar pun itu sebenarnya dia itu bisa kemana-mana, bisa terkoneksi dengan siapapun. Maka itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau itu kemudian sampai diputus, itu juga bisa menjadi sebuah beban yang membuat depresi tersendiri. Masalah akun tadi itu loh, sosmed tadi itu. Maka ketika kemudian dia dibully misalkan, diviralkan, itu memang meskipun itu di dunia maya, itu tidak bisa membuat dia apa namanya kayak itu ala itu kan maya saja. Begitu saya matikan, saya keluar, saya tutup akun, kan sebenarnya sudah gitu ya. Sebenarnya kan kalau dunia asli itu kan ya, dunia nyata ini itu tidak bisa begitu, karena memang sudah antara dunia maya dan dunia nyata itu kayak blended gitu Bu, mereka itu. Apalagi ditambah dengan sekarang nanti, kalau kita kan hari ini terkoneksi dengan dunia maya itu kan, kalau lihat gini ya, ada HP, ada laptop, ada kamera yang masih besar-besar gini. Sekarang kan teknologinya kan diganti jadi kacamata. Nah, jadi orang itu nyekrol tuh kayak gini-gini. Antuna jangan bilang saya gila. Ini saya sedang nyekrol gitu loh. Karena emang kelihatan seperti orang gila. Karena kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Saya orang lain cuma lihat dia sambil jalan, nyebrang jalan, tiba-tiba gini-gini, sambil gini gitu. Tapi dia sebenarnya sedang kayak membuka layar. Gitu. Tambah nemen, tambah apa? Bahasa Indonesianya nemen itu apa sih? Tambah sangat kan? Tambah parah orang akhirnya apa namanya membedakan antara dunia nyata dengan dunia maya. Akhirnya kalau misalkan dia itu menikah itu dengan istri nyata atau istri maya? Nyata kan? Itu nanti bermasalahnya kehidupan pernikahan dia di dunia nyata ya, karena persoalan maya yang mendistraksi gitu loh. Itu juga menjadi problematika yang khas menjadi ada di generasi ini. Nah, pada saat yang sama mereka itu ada kemampuan lebih yang tidak dimiliki oleh generasi lain. Dia disebut sebagai teknologi savvy gitu ya, mahir. Makanya anak-anak kecil pun anti beri kasih pinjaman dia HP-nya, dia akan mudah kemudian segera mengenali, oh di sini gini, kalau buka YouTube ini, buka ini itu mudah. Sementara orang tua mental itu tidak punya. Jangan-jangan nanti kalau saya klik nanti masuk kemana, nanti hilang, nanti WA saja loh, mau keluar dari ketikannya menuju ke emoticon saja lo tidak berani.
segagap itu bedanya gitu loh ya. Nah, jadi mereka punya banyak kelebihan terutama dalam penguasaan teknologi, yaitu memang memudahkan kerjanya. Nah, memudahkan kerjanya ini membuat mereka juga memiliki mental instan. Mental instan. Karena semuanya mudah didapatkan, tidak perlu ngoyo. Ditambah lagi kemudian dengan akhirnya ada banyak produk-produk digital yang itu didesain memberikan karena mau membuat mereka itu tetap fokus perhatian itu selalu ada pada produk tersebut. Mereka kan belajar itu kan bagaimana caranya. Oh, harus segera berubah tampilan lagi. Kalau dia sudah mulai bosan ini, kasih lagi baru. Ada banyak produk-produk seperti shortnya YouTube ya, ada reelsnya Facebook gitu ya, IG ya. Itu kan kita tidak perlu, ibu-ibu kan tidak perlu nyari dulu, nggak perlu untuk ada effort gitu loh, nggak perlu ada upaya untuk harus nyari dulu baru kemudian diberi. Padahal kan di kehidupan nyata itu kan tidak semua hal itu tidak bisa kemudian tiba-tiba datang kepada dirinya untuk memberi kenikmatan. Kan harus ada usaha dulu. Tetapi ketika kemudian dia sudah biasa disuguhi oleh, bahkan saya tidak perlu crawling apapun, saya itu langsung dikasih tawaran-tawaran tontonan itu, kadang-kadang lucu, kadang-kadang manfaat, kadang itu langsung gitu menyenangkan semua tanpa saya perlu ngapa-ngapain. Itu membuat yang membuat mereka itu selain instan, susah fokus panjang, fokusnya pendek ya, mudah berganti. Kemudian juga daya fight-nya itu tuh kurang karena dia biasa langsung diberi. Jadi ketika kemudian nanti dia itu terjun ke tempat kerja atau kemudian kok ada teman kok nggak menuruti kemauan dia atau orang tua itu kok saya minta ini ada kebutuhan saya kuliah ini, saya minta ini kok nggak dipenuhi, itu terasanya itu jauh lebih besar si orang tua ini kejahatannya. Kayaknya kok kejam banget ya, orang-orang itu kok sadis banget sama saya, kayak gitu-gitu, yang lebay-lebay itu keluar. Karena itu tadi, selain sudah stroberi, kemudian ditambah dengan dia dibesarkan oleh lingkungan di sekitar dia. Jadi kenapa karakter Gen Z itu seperti itu bukan bawaan dari lahir loh ya, tetapi itu pengaruh dari situasi yang memang melingkupi mereka. Paham ya? Nah, pada saat yang sama itu membuat mereka memiliki banyak skill, tapi pada saat yang sama ada banyak skill-skill lain yang terpangkas dari mereka. Skill lari betengan. Ada nggak yang pernah kecilnya main betengan, main gobak sodor gitu ya? Mereka kan tidak ada. Bagaimana menjadi kuat kejar-kejaran, bagaimana dengan teman itu berkeringat, sesekali terjatuh, sesekali main yang pate lele kalau bahasa Jawa. Kalau sini saya tidak tahu. Kadang-kadang kena kita di sini, kena bola gitu ya. Tapi juga nggak marah, nggak kemudian merasa itu dibully kan gitu ya. Itu nggak ada, nggak dapat skill itu. Kemudian kalau kemudian mereka tadi itu sebelumnya ketika belum ada dunia digital itu kita harus jalan menyampaikan undangan, jalan untuk membeli sesuatu, ketemu orang, maka di situ pasti kan ada skill membuka pembicaraan, bagaimana melakukan komunikasi dengan orang, menatap orang. Loh, hari ini menatap pandangan orang itu loh, itu skill yang juga mulai hilang dari Gen Z. Nanti ciri-cirinya itu kalau datang di forum besar gitu, maskeran ya. Sebelum masker itu ada, sebelum pandemi, kerudungnya gini. Yang gini ya, kerudung yang ditarik ke bawah itu loh. Yang kerudungnya ditarik saya menutupi mata. Terus nanti dia kalau yang pakai masker nanti dia masker duduk di pojok gitu. Habis itu ngapain? Karena dia juga bingung. Kalau saya itu kalau mau nyapa datang itu mau saya harus ngapain sih kalau saya datang? Tiba-tiba salaman. Emang boleh tiba-tiba salaman itu, gitu kan ya? Gak kebayang gitu loh. Kan saya nggak pernah kenal kok tiba-tiba harus salaman gitu kan ya. Nah, padahal itu generasi sebelumnya dia itu diajarin begitu datang salam. Ya sudah datang duluan salaman. Nanti kan ya. Kalau kemudian dia nggak kenal ditanya kenalan. Itu di antara skill yang hilang.
Kenapa? Karena yang dia tahu kalau ngundang ngajak ngaji itu kirimkan WA, kirimkan flyer, meskipun itu satu kos-kosan. Nah, makanya kalau kemudian Antuna itu punya adik-adik yang Gen Z, yang sebelumnya dia itu terkontaknya dalam dakwah ini juga melalui dakwah digital, yang tahunya undangan itu ya melalui kiriman WA, kiriman flyer, nanti janjian itu langsung dijemput Gojek wanita atau apa gitu. Itu mereka berarti tidak punya kemampuan untuk memulai interaksi. Harus dipahami itu. Oh, berarti saya harus mengembalikan skill-skill yang terpangkas secara alami, harus saya kembalikan secara sengaja. Paham? Itu di list coba. Skill-skill yang alami mudah mereka kuasai, dan skill-skill yang secara alami hilang atau terpangkas dari mereka. Ada banyak. Bicara, melakukan komunikasi, bertemu dengan orang, pokoknya yang sifatnya itu kontak di dunia nyata, berhubungan dengan orang, bukan barang, nggak harus melewati jalur internet, itu pasti alaminya hilang. Gitu. Jadi misalkan contohnya mengerjakan tugas, dikasih pertanyaan ini, kalau zaman dulu nggak punya HP, bisa nggak ngerjakan? Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Gimana caranya? Buka buku. Sebelum buka buku kemana? Entah ke perpustakaan, entah ke toko buku gitu kan ya, berangkat gitu, cari bukunya, buka bukunya. Lah kalau mereka ini, buku adalah buka HP, cari PDF-nya, judul itu, nggak nemu, ya sudah. Mau kemana lagi? Atau saya cari di ini perpustakaan, nggak perlu datang ke perpustakaannya, saya cari di katalognya, nggak ada. Apalagi kemudian dia nggak punya HP, nggak punya internet, sudah seperti Nyaman. karena sangat lekat dengan semua skillnya, cara dia menyelesaikan masalah itu ada hubungannya sama gadget, sama internal, sama internet, sama digital. Nggak bisa masak, masih kalau asal punya HP, dia masih bisa hidup. Kalau nggak ada orang tuanya malah ada apa-apa itu. Maksudnya ibu yang nggak ada di rumah nggak apa-apa, asalkan ada HP dan ada internet. Karena meskipun ada ibunya nggak bisa ditanya, tapi Google bisa ditanya. Ya, jadi itu ya. Nah, berikutnya ini yang tadi sudah saya terangkan. Ada karakter tersendiri karena teknologi plus internet, dunia digital, dan mereka adalah natif digital. Mereka pasti punya akun sosmed. Etalase diri mereka itu adalah sosmednya itu. Dan di sosmed itu adalah tempat mereka menampilkan profil yang mereka inginkan. Maka narsis itu juga menjadi sesuatu yang alami mereka dicetak. Tapi nanti juga ada bedanya loh ini ya, antara yang asli Gen Z dengan yang terutama yang milenial ini ya, atau yang justru mak-mak X. Gen X. Itu ketika kemudian baru kenal dengan dunia digital, itu malah katroan atau malah apa ya, malah apa namanya gitu, itu yang malah lebayan, terlalu norakan milenial sama X dalam hal ini, dalam hal narsisnya kelihatan itu biasanya. Sebenarnya kalau anak-anak Gen Z itu kan dia ngukur-ngukur gitu loh ya. Kalau memang nggak terlalu kan dia kan bisa tahu kan, dia bisa mendapatkan tampilan orang yang dianggap cantik secara global itu begini-begini ukurannya. Kalau dia enggak, dia juga nggak sevulgar itu menampilkan dirinya. Dia mungkin tampilnya dia misalkan suaranya yang bagus, ya bikin kontennya itu di suara, di anunya itu dia cari yang lain. Tapi kalau yang nggak tahu gitu ya, yang mak-mak yang taunya pokoknya karena dia scroll kemana-mana isinya cuma dia, fotonya dia, keluarganya gitu. Jadi isinya tuh dia foto beberapa sudut sana sini ya isinya dia tok gitu. Dikiranya itu semua orang sesuka dia melihat fotonya dia gitu. Gitu, karena dia tahu itu terutama yang anu ya. Ya, udah lanjut ya. Ya, jadi akhirnya kan biasa narsis, terbiasa semua orang menampilkan apa saja, dapurnya, kamarnya, pacarnya, istrinya, anaknya. Akhirnya seolah-olah yang dia ketahui itu kayaknya tidak ada yang namanya batasan privacy itu. Semuanya bisa dikontenkan, bahkan kalau itu bisa menghasilkan cuan, nggak apa-apa. Maka jangan heran kalau kemudian juga bisa jadi mereka ada yang kemudian jadi konten-konten yang ya itu nggak ada privasi. Orang-orang LGBT terang-terangan sekarang kan, Anda boleh nanya apa saja seputar apa tentang itu. Dia jualan juga begitu, jualan diri maksudnya ya. Nah, yang lain lagi itu karena terkoneksi dengan global,
dia bisa nggak dapat informasi ada kejadian apa, peristiwa apa di belahan dunia Afrika Selatan, di Asia, di Amerika, di Palestina, bisa. Sementara emak-emaknya tadi itu yang mungkin jadi guru-gurunya, muslimahnya itu nggak terlalu pinter dalam melakukan browsing, melakukan tatabuk, mengikuti, itu nggak ngerti dia, itu taunya scrolling belanja, nah gitu ya. Nanti tahu-tahu loh, saya baru niat beli tas loh, kok sudah dikasih kiriman iklan tas ya. Dia nggak ngerti bahwa itu bukan kebetulan, bukan karena dia telepati, bukan karena dia pernah nyekrol HP terus dia berhenti waktu ada tas bagus lah, dia tahan. Itu sudah ada teknologi hasil Gen Z, kecerdasan Gen Z juga, orang-orang yang native digital ini. Cara mengenali indikator orang tertarik itu adalah ada berapa detik ditahan, baca. Nanti setelahnya besok anda buka lagi, dikasih lagi barang yang sama yang pernah Anda lihat dan teman-temannya yang sejenis. Begitu. Nah, itu bukan kebetulan. Itu karena kita dikenali, dibaca, mindset kita itu dibaca oleh sebuah namanya algoritma. Gitu. Algoritma itu dunia digital. Jadi mereka itu pintar begitu itu, Bu, dalam hal itu. Global connection. Nah, ketika kemudian global connection ketemu dan banyak orang kan, akhirnya dia, kalau di sini orang mengatakan pacaran itu nggak boleh, tapi loh, di sini biasa. Di sini orang hamil di luar nikah kayaknya itu sangat tabu. Tapi di sini misalkan kan global connection dia. Itu biasa, nggak masalah. Yang pentingnya daripada dia aborsi. Akhirnya yang masuk menjadi nutrisi buat berpikir dia apa, Bu? Seperti banyak informasi, bombardir, ya. Dan kalau kemudian dia itu tidak memiliki kemampuan untuk memiliki modal filter, jadinya apa? Dia tidak memiliki warna. Jadi global connection-nya itu membuat dia seolah-olah semua hal itu benar, semua hal itu baik. Terus kamu yang mana? Ya semuanya. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka itu akhirnya juga dijuluki generasi paling toleran. Kenapa kok berasal itu dari situ? Paling moderat. Itu karena mudah diajak, seolah mudah diajak menerima perbedaan karena itu tadi global connection tadi. Global mindset. Akhirnya mereka dikenal sebagai generasi paling toleran. Tapi itu sebenarnya itu generasi yang tidak beridentitas kalau menurut kita. Sulit mendefinisikan diri. Nah, sulit mendefinisikan diri ini juga ada pengaruhnya nanti. Kalau temannya, circle-nya hari ini tuh gini ya dress code-nya, gini ya trennya, ya dia akan ikut itu. Kalau dia nggak ikut itu, dia akan seperti merasa seperti ketinggalan zaman, seperti ketinggalan circle, nggak hebat dia, tertinggal. Justru kalau kemudian temannya bicara ini, dia tahu, temannya tahu ini, kejadian ini, dan itu kan mereka karena mengakses banyak hal kan, banyak informasi yang dia dapat. Seolah-olah semakin banyak kan semakin keren, maka itu akhirnya membuat karakter lain yang baru, yaitu takut kalau sampai ketinggalan informasi. Nama bahasa Inggrisnya apa? FOMO, fear of missing out. Orang lagi bicara Coldplay, masa saya nggak ngerti Coldplay? Aku bicara apa lagi? Semua ya. Jadi dia seolah-olah loh, dia datang konsernya Coldplay, masa aku enggak, gitu kan ya. Itu bagian dari karena FOMO tadi. Ada FOMO. Nah, terus kemudian hal lainnya karena dia terkoneksi dengan banyak hal, ada banyak informasi, ketemu dia dengan orang-orang yang paling kaya di dunia juga ada ya, Bu ya. Orang-orang yang paling miskin juga ada. Tapi ketika ini sistem yang sedang mendominasi adalah sistem kapitalisme, Ibu-ibu, yang dianggap sebagai mulia itu yang miskin atau yang kaya? Meskipun yang miskin soleh? Kalau bisa ya yang kaya tapi soleh gitu kan ya. Tetap gitu. Kalau miskin, kalaupun misalkan itu soleh, tetap kayaknya masih nggak akan dianggap sebagai kondisi yang dimuliakan atau diidealkan. Nggak bisa inna akramakum indallahi atqakum. Ya takwa ya iya, tapi takwa ya ganteng, ya kaya, ya gitu loh. Maunya tuh gitu. Kalau hanya takwa saja,
Wah, itu enggak mau. Nah, itu situasi itu kan dibesarkan dengan cara seperti itu. Lalu kemudian kan kenal itu, akhirnya kan kita jadi tahu toh rumahnya Raffi Ahmad itu mobilnya ada berapa, rumahnya Atta Halilintar itu berapa hektar, gitu ya. Isinya di dalam kamar anaknya itu ada mainan apa? Kan kita jadi tahu gara-gara dunia digital ini. Dan itu akhirnya membuat profil kita yang kalau semakin nge-scroll, semakin FOMO tadi, semakin tahu banyak hal, semakin apa? Loh kok saya kok beda dengan mereka? Kok ini kok skinnya kok glowing, saya kok enggak? Kok ini kok kaya raya, kok bawaannya ini, dan seterusnya. Akhirnya merasa insecure mereka. Karena situasi itu seperti itu ya, mereka ketemu dengan banyak hal dan itu di situ ada banyak orang-orang yang seolah banyak kelebihannya, dan itu yang kemudian mendapat privilege sampai muncul istilah lu kaya, lu ganteng, lu aman, lu kaya, lu berkuasa. Nah, itu tuh karena memang itu sampai keluar begitu itu kan karena dia menyimpulkan kan dari asalkan ganteng ya, meskipun melakukan kejahatan, oh ternyata aman-aman saja, dia tetap saja digaji di situ. Kalau dia punya kuasa, dia kaya, masuk penjara, sebentar lagi keluar, aman. Lu aman kalau ganteng, lu berkuasa kalau Anda punya kekuasaan. Nah, itu akhirnya kan membuat dia akhirnya juga dia insecure dengan dirinya. Dia kemudian juga mudah ketika mendapat informasi yang macam-macam tadi, kondisi kan juga cepat berubah Ibu ya. Orang itu kan ya ada kala yang tiba-tiba kaya, wah semakin insecure. Ada kala tiba-tiba ada kala yang kemudian kita mengalami situasi ada bencana dan seterusnya. Itu membuat situasi juga tidak stabil. Dia tidak kuat. Ada banyak terpaan, ada banyak ukuran-ukuran yang harus dia ikuti, padahal dia ternyata tidak bisa mengikuti. Saya keluar pakai tas saya nggak pakai ada brandnya, saya pakai sepatu nanti kan trennya itu kan dilihat dari atas bawah berapa OOTD-nya, dari topi sekian juta, gini seterusnya. Itu dia nggak berani kemana-mana. Akhirnya itu tadi yang nggak pede menampilkan begitu, yang nutup tadi itu dengan masker, dengan nggak keluar, dengan begitu di balik layar. Akhirnya semakin kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi. Kalau kemudian mereka itu dituntut dalam dunia kerja, lalu disuruh mengerti orang, kalau dia salah lalu kemudian dikasih nasihat langsung di hadapan orang banyak, itu langsung seolah-olah sesuatu yang memukul berat. Akhirnya wah sudah, saya pindah kerja saja, tidak sanggup saya di situ, saya dibully di situ, saya dihabisi di situ. Padahal mungkin kakak kelasnya yang sebelumnya juga mengalami hal yang sama, tapi itu biasa, itu nggak sampai untuk menghancurkan dirimu kok enggak gitu loh. Tergantung Anda kan gitu. Tapi itu karena bentukan juga membuat mereka jadi seperti itu. Maka dia juga dikenal si paling healing. Sedikit-sedikit supaya mental itu sehat, dia perlu healing. Kalau kerja jangan terus-terusan kerja. Si paling work and life balance. Harus ada me time-nya, self reward-nya. Itu sampai ada istilah-istilah begitu semua kan ya. Beli sepatu mahal, ini self reward bagi saya, ini sudah saya ceritakan sejak kecil kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitu kalimatnya. Nah, ini kalau kemudian saya nukilkan tulisan yang pernah ada terkait dengan Gen Z ini adalah ini diantaranya ya. Ternyata nanti sama seperti yang saya terangkan tadi ya. Misalkan yang ditulis oleh Bruce Tulgan dan Rand Marketing Incorporation. Ini kayak dia melakukan penelitian dari 2003 sampai 2013 melihat bagaimana perilaku Gen Z itu. Ternyata didapatkan ini, satu, mereka itu terkoneksi dengan sosmed. Pokoknya sosmed itu ya melalui itulah mereka itu terkoneksi dengan siapapun. Keterhubungan Gen Z dengan orang lain dan hal yang penting karena mereka tidak pernah merasakan benar-benar tidak terhubung dengan orang itu tidak ada meskipun sendirian. Lalu ada kesenjangan keterampilan. Tadi kalau pakai bahasa saya ada skill-skill yang terpangkas ya. Lalu mereka mudah menjelajah secara virtual. Akhirnya global connection, global mindset, gak jelas mana yang menjadi identitas dirinya. Itu juga membuat dia akhirnya juga mudah insecure ketika harus mengikuti maunya si A, si B, si C yang macam-macam banyak. Tidak bisa memuaskan semua orang gitu loh ya. Nah gitu. Kemudian Gen Z sulit mendefinisikan dirinya. Lalu kalau pakai tulisannya ini, David Stillman 2017 dan Jonah Stillman. Ini dia mengidentifikasi ada 7 karakter utama Gen Z. Digital, FOMO, hiperkustomisasi,
terpacu, realistis, ekonomis, do it yourself. Saya terangkan satu-satu. Ya, jadi digital itu fisik plus digital. Jadi memang mereka butuh itu. Begitu tidak ada itu memang agak membuat mereka kayak sempat hang. Kalau nggak pakai bantuan digital terus gimana? Maka itu harus ada inspirasi dari orang-orang yang pernah melakukan cara yang lebih manual, yang tidak harus digital. Itu harus diajarin gitu ya. Lalu karakter FOMO yang tadi itu saya sampaikan ya, sudah saya terangkan. Hiperkustomisasi itu gini. Mereka kan terbiasa misalkan kayak belanja itu kan semuanya kan digital kan ya. Kalau Antuna itu belanja secara online, maka kan pasti Antuna menetapkan kan saya mau belanja apa. Lalu yang saya beli itu karakter, kalau misalkan itu gamis, itu bahannya apa, modelnya bagaimana, harganya seperti apa, tampilan, kan begitu. Artinya semua itu harus sudah saya perjelas gitu definisinya yang mau saya dapatkan. Biasa begitu, bukan berangkat nanti belanja lihat ada di pasar, ada. Nggak biasa begitu. Karena kalau belanja online tuh ya harus nyari apa gitu loh, harus tahu. Dan itu akan jadi kata kuncinya kan. Misalkan kalau mau nyari gamis kan dia gamis, tulis gamis, bahannya katun kan, itu kan ya, model begini, begitu jadi di situ langsung apa yang dia cari itu kemudian terdefinisikan, maka dia biasa melakukan begitu. Dan dia tidak biasa dengan kejutan-kejutan, dengan sesuatu yang kok tiba-tiba situasi tidak seperti yang saya inginkan gitu ya. Itu enggak siap untuk seperti itu, situasi yang kayak begitu. Lebih siap itu adalah yang terkustomisasi. Lalu kemudian karakter terpacu. Mereka ini kan sebenarnya punya potensi banyak Bu, jadinya itu kan dengan dunia digital itu ya. Ada kalau kemudian di dalam dunia maya itu karena mereka diwakili oleh produk-produk digital, maka di situ kan ada gambar, ada audio ya, berarti suara, ada visual, ada warna, ada macam-macam begitu ya. Yang itu membuat ada banyak skill yang juga kemudian muncul di situ ya. Skill tentang desainnya, skill tentang komunikasinya, skill tentang bagaimana menemukan timing paling tepat untuk melakukan posting atau berkomunikasi, bagaimana lebih membuat perhatian, itu tuh semuanya itu akan memunculkan ada skill-skill baru dan mereka itu sangat senang dengan menggunakan itu. Kompetitif mereka itu, makanya mereka juga sangat senang kalau kemudian kayak di challenge itu. Coba Antuna lihat sosmed itu kan akhirnya banyak yang membuat challenge apa? Dari yang paling konyol dan membahayakan, dulu pernah ada challenge yang ini loh, dada ditekan sampai pingsan. Itu kan gara-gara viral. Wah, saya kan nggak mau ketinggalan tren itu. Ikutlah anak-anak sekolah itu kemudian menekan temannya sampai pingsan. Lalu tren mandi es, kalau nggak salah ya, mandi es, ikut-ikutan. Entah itu hal yang bodoh atau tidak, itu kan karena itu keviralan. Lalu muncullah TikTok dengan jogetnya dan challenge-nya jadi jogetan-jogetan, itu kan ya, pindah ke situ semua dan seterusnya. Nanti ada challenge-challenge yang lain. Jadi challenge itu bagian dari mengakomodir potensi mereka yang terpacu ini. Lalu realistis. Mereka punya banyak hitungan-hitungan yang membuat mereka itu lebih bisa melihat realistisnya ketimbang yang generasi yang lain-lain yang tidak bisa mengakses banyak hal ya. Ini lebih realistis. Lalu ekonomis itu suka bareng-bareng kalau mengerjakan proyek itu. Jadi makanya kan army gitu ya. Ayo kita naikkan Jungkook supaya dia nomor 1 di Billboard gitu. Kayak begitu-begitu dikasih challenge bentuknya, kerja bareng-bareng. Nah, itu dia senang. Kemarin ada di Pilpres ada Amin Bubble itu Gen Z itu. Ketika kemudian dia nggak bisa disetir asalkan dia benar-benar sudah dia saya suka, saya setuju dengan ini, saya suka dengan ini. Dia bergerak itu dan bergeraknya sangat kreatif, melampaui pikirannya orang-orang Gen X sama milenial. Begitu ya.
Karena mereka biasa itu, misalkan kok bisa ya masang videotron, loh Anda tidak tahu, mereka tuh biasa main jadi army K-pop itu ketika kemudian artisnya, loh kok nggak diberitakan ya oleh media mainstream, kok perusahaan hype-nya ini kok kayaknya pelikase ya antara idol si siapa namanya, misalkan satunya Jimin, satunya Jungkook, kok yang ini di iklankan, kok yang ini enggak, misalkan begitu ya. Mereka akhirnya sendiri pasang iklan sendiri di negara ini, di Amerika, di pojokan ini, kayak begitu-begitu. Itu sesuatu yang mereka bisa, kan lintas global gitu ya. Makanya kalau dakwah kita global itu sebenarnya cocok. Lalu do it yourself ya, melakukan banyak hal, melakukan sendiri, bukan dituntun gitu ya maksudnya. Nah, lalu bagaimana strateginya ibu-ibu? Ya, strateginya, prinsipnya itu ini. Ya, kita butuh modal ini. Kita butuh modal, kita ngerti potensinya Genzi, ya. Kita butuh modal potensi sesuatu yang bisa merubah mereka, yaitu Islam, ya. Dan kemudian yang kedua, kita paham saat ini peradaban yang sedang mendominasi atmosfer yang kemudian sedang berusaha merebut mereka, membaca keterampilan potensi mereka itu siapa, kita sedang bersaing dengan siapa, kita paham itu dan kita paham strateginya. Nah, satu-satu. Kalau potensi ibu-ibu, ini singkat saja. Satu, kalau Gen Z itu kalau dalam bahasa di Arum 54 itu generasi muda. Usia muda itu antara terhimpit oleh dua masa lemah. Masa lemah ketika masa kecil dan masa lemah ketika sudah tua. Maka ini adalah masa keemasan dan dia tidak bertahan seterusnya. Ada timingnya, maka ada momentumnya. Terus dia punya, siapapun dia, sebenarnya nggak hanya Gen Z, semua manusia itu punya ini. Maka nanti upaya kita untuk mendakwai mereka itu sebenarnya tidak bisa dikeluarkan dari kita akan memanfaatkan ini. Begitu, ya, memanfaatkan potensi ini. Ada akal, ada naluri, ada kebutuhan fisik. Lalu kita punya potensi sesuatu yang akan kita gunakan untuk mempengaruhi mereka, yaitu Islam. Tinggal sekarang Islamnya nanti itu kan kita kuasai dan kemudian kita transfer ke mereka dengan cara yang terbaik, ya. Kalau Islamnya sendiri itu sudah Allah siapkan potensinya, sudah cukup, sudah sempurna, sudah lengkap. Artinya mau Gen Z itu punya pertanyaan apapun, masalah apapun, sudah ada jawabannya. Tinggal PR-nya gurunya ini loh, menguasai atau tidak, gitu. Nah, yang berikutnya, kita memahami atmosfer apa yang menaungi, karena ini kita bicara, kita sedang bersaing memperebutkan pengaruh pada diri mereka. Jumlah mereka yang besar pada usia mudanya itu juga membuat ngiler para penjajah. Satu sisi juga membuat mereka ketakutan. Ketakutan kalau apa? Kalau mereka akhirnya bisa ketemu dengan jati diri asli mereka sebagai muslim yang harus menjadi pejuang Islam, pelaksana Islam, yang akhirnya mengenali bahwa mereka itu dijajah dan penjajahnya adalah mereka, ini si penjajah, maka itu akan membuat mereka khawatir. Kalau sampai seperti itu bahaya. Tapi pada saat yang sama, kalau mereka berhasil kita baca, tetap kemudian membuat dan memposisikan para penjajah ini itu sebagai guru-guru mereka, panutan, idol, gaya hidup yang mereka anggap sebagai simbol modernitas peradaban yang itu lebih bagus, maka kemudian mereka itu mempertahankannya, maka itu menjadi kekuatan yang cukup besar dan nanti kita bisa manfaatkan kemudahannya, skill digitalnya, semangatnya, yang tadi itu yang DIY yang suka tantangan itu bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk apa? Mempertahankan penjajahan dan dikapitalisasi, dimanfaatkan untuk keuntungan mereka, Bu. Maka itu yang kemudian dilakukan. Narasi-narasi para penjajah itu ketika memandang bonus demografi itu selalu begini. Kita punya bonus demografi, dengannya kita bisa Indonesia emas 2045. Ukurannya apa? PDB-nya sekian. Karena itu generasi-generasi harus kerja kan gitu. Maka dipindah yang namanya sekolah SMA jadi kejuruan, dibuka vokasi-vokasi di kampus, lalu kemudian dunia kerja masuk ke kampus magang, karena
orientasinya kerja, industri untuk mempertahankan ini ekonomi mereka sebenarnya ini. Di sisi yang lain, mereka akan lakukan upaya untuk bisa membuat profil sejati sebagai generasi Islam itu rusak dengan apa? Program moderasi. Maka itu juga diharuskan. Makanya sampai mulai dari playgroup sampai kampus moderasi. Itu kolaborasi gitu loh. Profilnya dirusak melalui program moderasi. Semua potensi-potensi mereka yang bisa menggerakkan ekonomi, jualan online dan seterusnya itu dimanfaatkan untuk industri mereka. Masuk dalam mereka menjadi pegawai magang yang nggak perlu susah nyarinya, nggak mahal bayarnya dan seterusnya. Atau kamu mau dalam keadaan kayak misalkan mau jadi kayak semacam orang yang berprestasi gitu Bu ya, punya nama, kebanggaan apa? Duta lingkungan, duta hijau, duta industri hijau, duta narkoba, duta demokrasi, duta moderasi itu. Yang semuanya sebenarnya adalah apa? Untuk mereka menjadi amplifier ke lingkungannya, ke teman-temannya. Jadi mereka menjadi pendakwah tapi bukan dakwah Islam kafah. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini ya pemberdayaan ekonomi. Ini arus besarnya. Ada kurikulum merdeka, ada moderasi beragama. Kalau perempuannya ada arus feminis muda. Maka ini juga berjalan beriringan dengan isu-isu widhood, nikahnya nunggu-nunggu nanti saja kalau sudah mapan. Kalau sudah nikah, nggak usah punya anak, child free. Karena ada urusannya dengan ini tadi, gabungan Bu, gabungan semuanya. Dihubungkan dengan situasi yang pendidikan lebih mahal, ada banyak orang tua yang mereka nggak punya modal akhirnya menyiksa anaknya. Oke gitu kan ya, digabungkan akhirnya sudah nggak usah punya anak. Itu juga menyelamatkan bumi, mengurangi sampah, mengurangi makanan, gitu kan? Jadi diarahkan ke arah yang narasi-narasi ala kapitalis. Dia begitu. Maka urgen bagi kita untuk menantang narasi mereka ini dan memenangkan kepemimpinan atas pemuda muslim. Nah, sekarang yang berikutnya kita paham strateginya. Kalau dari sisi strateginya Bu, apa sih yang harus kita munculkan? Munculkannya itu profilnya itu sudah jelas. Hamba Allah, ya, hamba Allah, karena dia itu adalah hamba khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun itu. Dia nanti harus menjadi khalifah fil ard, berarti dia harus mengetahui bagaimana life skill dan mengelola bumi dan hidup ini dengan kemampuan-kemampuan yang dia punya, ya kan? Mau dia jadi dokter, mau dia jadi insinyur, mau dia jadi petani, peternak dan seterusnya. Dia harus bisa jadi mutakina imama. Dia harus kuat, nggak boleh strawberry, nggak boleh lemah, dan dia harus jadi khairul ummah dengan cara tetap menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, pengemban dakwah. Itu arahnya ke sana. Mau anak kita itu siapapun, ada profil dasarnya itu solih solihah, ya, atau nama lainnya berkepribadian Islam, solih plus muslih. Identitas tambahannya silakan mau jadi apapun. Setelah solih dan muslih, setelah anak anda itu solih dan pejuang Islam, mau jadi dokter boleh, mau jadi dosen boleh, mau jadi chef boleh, mau jadi, kan begitu. Arahnya kita itu gak bingung gitu loh. Dan kalau bicara mewujudkan anak-anak yang solih dan muslih, itu gak butuh minat dan bakat. Gak perlu nanya, bakat anak saya ini, bakat gak ya untuk sholat 5 waktu ya? Ada minat gak ya untuk bisa baca Quran? Salah, nggak ada. Nah ini nggak saya terangkan. Ini bagaimana berubahnya perilaku kan dari proses berpikir. Nah ini memang profilnya itu sebenarnya dibentuknya tidak hanya di halakoh memang, tetapi itu sejak awal mulai dari pendidikan orang tuanya. Dan dia dibesarkannya sampai muncul menjadi karakter individu yang kuat itu kan ya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kalau ada yang tertinggal ya memang bisa jadi ada situasi yang harus kita kejarkan. Nah ketika mereka itu masuk dalam halakoh itu kan memang sudah usia pasti sudah usia mukallaf. Sudah mukallaf. Namanya mukallaf itu berarti seharusnya pada waktu kita terima seharusnya sudah ijazah syariah Islam. Tapi kan ini enggak, kita kan nyata ulang. Belum kemudian di situ entah pola asuh orang tuanya toksik atau tidak, mereka dekat atau tidak, itu juga memang ada banyak yang di situ yang mungkin akan menjadi PR pada waktu kita membina mereka. Ini kan, tapi intinya kan seharusnya pada waktu mukallaf itu harusnya ada ini.
Lah kalau misalkan nanti kita menemukan adik-adik kita, anak-anak kita, murid kita itu mukallaf belum ini nanti dibaca sendiri ya. Kalau ini terbentuk, mestinya dia akan kokoh, akan tangguh, gak mudah insecure, gak mudah. Misalkan temannya bawa mobil, dia gak bawa mobil, dia bisa meletakkan inna akramakum indallahi atqakum. Kan gitu kan. Rizki itu tidak sama dengan harus hitungannya materi. Dia punya orang tua yang bisa ngajari dia membacakan buku setiap malam, ngajari dia bisa ngaji. Orang tua teman-teman saya itu enggak. Itu juga sesuatu yang rezeki yang bisa dia syukuri. Nah, itu meletakkan profil dasar itu kan sampai mukallaf itu harusnya. Maka itu harus dipenuhi. Nah, baru kemudian kita bicara kalau bagaimana membuat mereka akhirnya bisa mengambil Islam kafah ini. Sebenarnya di dalam kitab apa ya? Mafahim Hizib ya. Islam sebagai mabda itu kan dikatakan di situ di awal-awal fakro, di awal-awal kitab, dia akan mudah diterima oleh siapapun asalkan ideologi ini atau mabda ini disampaikan dengan fasih takbir, ya kan? Wadihul lugha, shadiqul lahjah, ya pada fasih takbir, pemahamannya benar, takbirnya itu benar, gitu Bu. Bahasanya jelas. Bahasa jelas itu ya sesuai dengan ukuluhum, sesuai dengan kadar berpikir mereka. Kita bicara dengan anak-anak, dengan orang dewasa dan orang tua. Hurufnya yang biasa dipakai itu apa gitu, contoh-contohnya, faktanya sesuaikan supaya lebih mudah paham, supaya terdengar jelas bahasa itu. Lalu kalau lahjah itu penekanannya, apa yang menjadi hurufnya, cocok atau tidak, bertanya ya bertanya, harus tertangkap bertanya. Ini marah atau bertanya, ini pemberitahuan atau bertanya, itu yang jelas gitu ya. Saya tadi ke sana ada orang, saya tadi ke sana nggak ada orang, maksudnya apa ini? Ngasih tahu saya tadi ke sana nggak ada orang atau apa? Ternyata saya tadi ke sana, di sini waktu saya tinggal ada orang apa tidak? Gitu kan, itu kan lahjah, dialek gitu ya. Kadang-kadang beda lahjah kita ini Jawa dan Kalimantan, nggak tahu lahjahnya beda apa sama? Beda. Antuna memahami kalimat saya atau tidak? Lahjah saya apakah sangat berbeda dengan Antuna? Enggak ya? Nah, bahasanya sama-sama bahasa Indonesia, kadang-kadang ada bahasa Jawanya, tapi masih cukup wadih ya. Nah, kemudian ini, jadi bagaimana kemudian kalau kita mau memanfaatkan kekhasan Gen Z dalam dakwah? Prinsipnya itu ini loh. Kalau ketemu kelebihan, itu manfaatkan, legitkan. Ketemu kekurangan, kelemahan, skill-skill yang terpangkas, kembalikan. Ya, kembalikan agar dia memiliki kemampuan itu. Lalu pakai wasilah dan usul yang sesuai. Contohnya, misalkan karakter digital kan tadi ya, biasa fisik dan digital. Jadi mereka biasa belajar itu tidak hanya dengerin ustaznya ngomong, musibahnya nyarah, pulang nyarah begitu, bahas tentang apa kodok kodar. Dia memang nyari, lalu di YouTube kajian kodok kodar, ketemu penjelasan dari Ustadz Hafidz Abdurrahman. Wah, lebih bisa dipahami. Jangan kemudian guru itu terus gak boleh ada halaku itu ya halaku dengan saya. Sanatnya di sini bukan YouTube. Gak boleh begitu. Ya memang mereka itu boleh itu menggunakan digital itu. Pada saat kemudian kita menerangkan sesuatu nggak jelas, satu saat kita boleh kita backup dengan kita kirimi mungkin file yang bisa jadi rujukan melalui sosmed, melalui digital, melalui video, melalui konten-konten digital, boleh gitu. Tapi bukan halakoh, kita lihat video ini ya. Halakoh itu punya rambu-rambunya sendiri gitu loh. Tapi secara umum pembinaannya itu jangan jadi orang yang gaptek si guru-guru ini. Tapi dia gabungkan itu dalam berbagai macam aktivitasnya. Waktu mau bikin acara ngundang, ya ada undangan fisik, ya ada undangan digital. Ada bagaimana ngajari mereka mengontak, mengundang. Ada juga kemudian upaya membantu penguasaan skill mengedit video atau membuat desain produk, publikasi dan seterusnya, itu dipakai gitu ya. Karena memang mereka biasa itu. Jadi kita perlu kreatif mencari solusi yang bisa menggabungkan antara fisik dan digital untuk lebih meningkatkan dan menyebarkan dakwah dan melibatkan mereka. Satu, yang kedua FOMO. Ini kan akhirnya membuat mereka kan suka nyari kan, ketemu banyak sumber. Lalu dia juga suka terkoneksi dengan komunitasnya, nanya-nanya informasi, dapat masukan, dia juga ngabari. Nah, itu taskif, halakoh, guru, majelis dakwah harus mengakomodir dan mewadahi berbagai informasi yang diperlukan siswa tadi
terkait dengan pembelajarannya, nggak hanya tentang pembelajaran, juga yang dia butuhkan yang lainnya, soft skillnya, life skillnya itu ya, itu juga anda berikan. Kalau misalkan kemudian melakukan syarah gitu, melakukan syarah satu paragraf, kodok kodar misalkan ya bahasannya, itu boleh anda angkat satu fakta gitu ya, satu fakta yang itu biasa akan mereka ketahui karena mereka FOMO, karena mereka rajin nyari. Jadi contohnya itu jangan selalu seseorang menembak burung, ternyata nggak kena burung, kena pohon mangga, menjatuhi kepala orang yang pingsan, menjatuhi, paham gitu ya. Kodok itu contohnya, nggak gitu. Dari zaman apa sampai zaman apa itu terus itu. Kan di situ ada banyak itu. Contohnya kemarin ada artis Korea bunuh diri. Nah, itu kan misal nama gitu ya, kita sebut begini. Nah, itu apa namanya? Siapa namanya? Itu kan mengakomodir FOMO mereka. Oh, jadi Bu Srifah saya juga mengikuti itu ternyata perkembangan itu. Nggak seperti kata dalam tempurung. Ketika misalkan saya mendengarkan ceramahnya Ustadz ini loh, begini. Kita juga bisa langsung tahu, nyambung. Nah, dalam cara kita juga kita kaitkan dengan itu juga memenuhi apa namanya? Karakter FOMO-nya tadi. Jadi jangan juga baper, gitu ya. Ini ya, jangan juga baper juga kalau kemudian kok dibanding-bandingkan sama ustadz yang didengar di YouTube ini. Ya, tentu saja beda. Saya dengan mereka ya beda. Beliau kiai punya pesantren, nggak gitu. Apalagi ketemu dengan ini, hiperkustomisasi, karakter hiperkustomisasi. Dia itu kalau nyari guru yang maunya itu ya yang pinter, sabar, penyayang, telaten, cantik, kan gitu maunya itu. Disamakan dengan kalau mau belanja barang, dapatnya gurunya itu suaranya cempreng, kalau keras itu menyakiti telinga gitu. Misalkan begitu atau apa gitu ya. Nah itu terus kemudian jangan kemudian pertama kalau ada karakter begini itu pertama emang nggak boleh mudah baper guru-guru itu, karena dia biasa begitu. Tetapi kan kemudian kita arahkan bagaimana kemudian rasa yang itu nggak tepat, perasaan yang belum tunduk pada mafhum itu kan kemudian diarahkan, nggak dibiarkan. Tapi juga jangan baper duluan sehingga mogok duluan. Lalu kemudian menurut saya ini begini nggak beradab, nggak semata-mata itu, nggak semudah itu mengatakan mereka nggak beradab itu, gitu ya. Ada kalanya itu sebenarnya mereka nggak sama sekali nggak bermaksud nggak beradab, itu nggak ada unsur itu sebenarnya, tapi karena gurunya terlalu baper. Jadi boleh di situ. Nanti mintanya belajar tuh kayak gimana sih? Diskusi gitu loh yang panjang ustazah, yang ada kita tampilkan datanya begini. Oh baik, mungkin itu di waktu mutabaah. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan juga bisa dipenuhi. Tapi memang kustomisasi itu nggak bisa di halaqah yang sudah paten. Dilakukan di mana? Di mutabaah. Ayo kita kontak sambil kemana sih? Mau nyari arah menuju kemana? Ya pakai Google Map dulu. Nah, ya kan kita pakai teknologi ini. Rumah kontaknya siapa? Gak apa-apa kan itu misalkan. Habis itu dapat bahan untuk dapat kontak ini siapa sih, ini karakternya orang ini seperti apa? Kita googling dulu, dapat datanya. Lalu kita diskusikan dia punya apa namanya? Produk-produk pemikiran apa saja. Nanti coba yang cari datanya, dikasih tugas. Dia kan punya karakter do it yourself. Seneng dikasih amanah melakukan, itu seneng sebenarnya. Asalkan cara memberikannya kan tidak menekan, tidak mengintimidasi, tidak yang kayak meremehkan, merendahkan, menjudge, nggak menjustifikasi. Tapi kalau dibikin kayak ditumbuhkan, kamu bisa, nanti kita diskusi, lakukan dulu satu tim ya, kerjasama dengan ini, itu untuk mengakomodir keterpacuan ini. Mungkin bikin program yang, ayo siapa yang besok paling bagus bikin publikasinya, ada penghargaan, ada reward, misalnya begitu. Jadi kan hadir di dalam daurah ini sambil membawa ide yang menurut Anda paling bagus untuk di ini kan. Nanti yang paling bagus presentasinya dapat ini. Itu terpacu bisa. Begitu ya, diakomodir di situ. Kalau ekonomis tadi kan bareng-bareng tadi. Maka dilakukan secara project by project. Ada project-project tertentu yang diberikan. Do it yourself itu tadi. Bukan gini, kayak robot gitu loh, kayak robot digerakkan. Dia paling nggak suka itu. Kasih kesempatan dia melakukan eksplorasi do it yourself. Nah, saya kira itu dulu. Sayang sekali nih nggak ada kesempatan tanya jawab, ya, karena sudah selesai waktunya. Mungkin itu saja berarti ya, nggak ada tanya jawab ya Bu ya.
Semoga yang saya sampaikan dengan agak cepat dan di awal-awal tadi ada banyak gangguan teknis tetap tidak membuat dan mengurangi bobot dari yang seharusnya ibu-ibu terima ya. Gitu ya. Saya mohon maaf ibu-ibu, aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.